Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala aidan wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua DPP Bidang Pembinaan Wilayah Banjabar Ustaz Dr. Hewan Haji Ahmad Ru'yat MSI beserta seluruh jajaran, ada Pak Ade, Pak Karyatin, Ustaz Oki, Ustaz siapa? Oh Ibu Israwan nggak kelihatan, maaf Bu. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua NPW DKI Ustaz Haji Syakir Purnomo SPDMM serta seluruh jajaran pengurus. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus DPW PKS DKI Jakarta yang dikomandani oleh Ustaz Dr. Andes Haji Khairuddin MSI. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DSW PKS DKI Jakarta Ustaz Haji Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC serta seluruh jajaran. Hadir juga sini alhamdulillah ada Wakil Ketua DPRD Ustaz Abdul Rahman Suhaimi serta para anggota DPRD, juga para ketua UPA ya, apakah itu mentor, pembina dan pembimbing, baik yang hadir secara fisik maupun yang menyaksikan melalui virtual. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melakukan pelantikan pengurus MPW, DPW dan DSW DKI Jakarta. Dengan telah rampung sempurnanya kepengurusan baik MPW, DPW maupun DSW, mudah-mudahan perangkat ini sudah siap untuk menyongsong kemenangan. Allahu Akbar. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan atas qudwah kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, DKI ini adalah satu daerah yang sangat strategis karena memang sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Memang sudah ada wacana untuk memindahkan ibu kota, tetapi memang belum ada undang-undang yang diterbitkan untuk memindahkan itu. Jadi peran strategis inilah yang harus tetap kita jaga, dan inilah sebagai miniatur Indonesia tadi apa yang disebutkan oleh Ketua DPW Banjabar. Tentu saja saya apresiasi pada semua jajaran pengurus DPW, MPW dan DSW, di mana ketika pilkada kemarin kita alhamdulillah Allah takdirkan untuk diberikan kemenangan dalam pilkada tahun berapa itu waktu itu? 2017 ya. Semoga saja insya Allah kemenangan ini akan bisa terus kita pertahankan. Siap? Siap. Allahu Akbar. Ini karena peran strategisnya sebagai ibu kota negara. Dan saya kira dalam pilkada 2020 yang kemarin digelar, walaupun
DKI tidak ikut serta, tapi gaung DKI ya, apa yang dibantu juga oleh sahabat-sahabat di DKI ini luar biasa memberikan dampak dan pengaruh bagi kemenangan pilkada-pilkada di berbagai daerah. Alhamdulillah Allah mentakdirkan memang belum sesuai dengan rencana dan rencana kita dapat 60%. Kemarin tapi alhamdulillah kita bisa mampu mengantarkan kepala daerah pada 48%. Ya, alhamdulillah. Terlepas dari upaya adanya perubahan RUU ya pemilu yang sedang berlangsung, PKS DKI Jakarta harus tetap mempersiapkan diri, ada maupun tidak ada ya nanti pemilu kada di 2022. Tapi PKS DKI saya berharap persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk song-song kemenangan terlebih dahulu di tahun 2022 ini. Siap? Allahu Akbar. Sehingga kalau nanti ternyata ada, ya kita sudah siap. Ya, tapi kalaupun tidak ada, insya Allah kesiapan itu akan kita menangkan di tahun 2024. Allahu Akbar. Kenapa? Sekali lagi karena posisi kepala daerah di DKI ini begitu strategis. Siapapun yang memimpin DKI berpeluang besar untuk bisa memimpin Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Ya. Nah, sebagai partai pengusung gubernur dan wakil gubernur, kita harus mampu mengawal pemerintah DKI dengan sebaik-baiknya. Apa itu tagline atau visinya tuh, maju kotanya, bahagia warganya. Ini harus kita juga bisa mewujudkannya, ya. Bagaimana memajukan kota dan membahagiakan warganya. PKS DKI harus menjadi mitra koalisi yang bersahabat, tapi juga tetap kritis dan kontributif, ya. Kalau memang perlu dikritisi, berikan nasihat-nasihat terbaik kepada gubernur, wakil gubernur agar bisa dikoreksi dan diperbaiki, dan juga terus menjaga agar supaya tata kelola pemerintahannya ini bisa betul-betul terbebas dari berbagai korupsi, bisa bersih dan peduli sehingga menjadi kebanggaan kita semua, khususnya warga DKI Jakarta. Tentu saya dan kita semua akan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI. Banyak sudah prestasi-prestasi yang sudah diukir, kinerja-kinerja yang terbaik sudah diungkapkan dan sudah dilaksanakan. Nah, namun sekali lagi, kalau misalnya ada kekurangan, kita pun insya Allah siap untuk memberikan penguatan-penguatan kembali, nasihat untuk perbaikan pada masa-masa yang akan datang. Ada apa tadi pantun yang saya bacain? Kan gampang banget itu. Dari Pekojan di sini Jakarta kan? Ya. Dari Pekojan ke Kayuringin di Bekasi. Ya. Karena ibu kota yang paling dekat di Jabodetabek ini adalah Bekasi, Depok, mana lagi? Tangerang, Bogor. Yang paling dekat ke Bekasi, cuma 20 kiloan, 24 kilo persisnya. Dari Pekojan ke Kayuringin, singgah sekejap di Jalan Cagak. Biarin hujan, biarin angin, ya. PKS DKI harus tetap tegak. Allahu Akbar. Ini obsesi kita, ya. Jangan sampai kemudian PKS DKI bisa leading di tahun 2004. Tapi itu adalah momentum sejarah. 2024 adalah tonggak yang bersejarah. Dan insya Allah kita akan ulangi kembali di tahun 2024. Allahu Akbar. Nah, sehingga ini akan mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan kembali di DKI di tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, pada Munas yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan arahan-arahan bahwasanya ada 2 goal yang akan kita menjadi fokus di tahun ini sampai tahun 2025. Bahwasanya 2 goal itu apa? Saya ingin ngetes nih. 1,
peningkatan jumlah kader. Yang kedua, peningkatan jumlah suara dan jumlah kursi. Saya kira sudah mana itu, peningkatan jumlah kader dan peningkatan jumlah suara dan kursi, ya. Siap kira-kira menangkan? Siap. Nah, oleh karena itu DKI ini sudah kita memperoleh urutan ketiga ya sekarang ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali ke tahun 2004 bahwa PKS insya Allah akan mendapat peringkat yang pertama di DKI ini. Oleh karena itu, obsesi ini mungkin bukan hanya sekedar untuk dicita-citakan, tapi implementasi dari obsesi ini yang harus menjadi motivasi dan kekuatan kita bersama. Tadi pembawa acara sungguh memberikan motivasi yang sangat indah. Bagaimana ketika PKS DKI, one team, one spirit, one goal, Allahu Akbar, merdeka. Itu adalah sebuah spirit, itu sebuah semangat yang insya Allah ini bukan hanya selesai di ruangan ini. Saya berharap semangat ini akan terus terbawa dan terus menjadi motivasi untuk kemenangan PKS di tahun 2024 ini. Allahu Akbar. Oleh karena itu, pertemuan kita dalam kesempatan ini hanya menjadi sebuah momentum untuk melakukan stimulus. Kita menempah diri kita dan sekeluarnya dari ruangan ini, saya berharap semangat ini akan ditularkan pada kader-kader yang tidak sempat hadir pada hari ini. Ya, pada kader-kader dan memang siap untuk berjuang bersama-sama dengan kita semuanya. Kemarin BPS baru saja merilis bagaimana susunan kependudukan yang terbaru dan nampaknya perubahan-perubahan signifikan ini harus bisa kita akomodir juga, termasuk diantaranya adalah jumlah pemilih yang masa-masa akan datang itu lebih banyak kepada jumlah angka-angka yang terdapat di milenial. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kepada pengurus DPU khususnya agar supaya mampu menjangkau pemilih-pemilih milenial ini. Alhamdulillah tadi ada di antara kepengurusan pemudanya ya. Siapa? Farus? Hah? Tandriana dan ada juga tadi yang Faris Igo Ilham itu BPW Banjabar. Nah insya Allah giliran pemuda-pemuda itu ikut dilibatkan. Ya jangan sampai mereka terus tersingkir, kita tidak memberikan kepercayaan. Mereka insya Allah siap bergerak dan mereka insya Allah siap berjuang bersama-sama dengan kita. Saya sudah membuktikannya ketika saya memberanikan diri untuk menunjuk Dr. Gamal Albin Said, luar biasa. Dia berkeliling sedemikian rupa dan akhirnya menjadi seorang yang betul-betul siap struggle untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera. Saya juga kemarin ikut dengan anak-anak Garuda Keadilan dan ternyata mereka juga memiliki semangat yang luar biasa untuk bersama-sama menjadi bagian dalam pemenangan Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Namun jangan sampai lupa, ya ada juga pemilih yang signifikan yaitu emak-emak militan. Nah itu juga jangan sampai ditinggalkan. Biasanya emak-emak ini urusan Tamrin dan BPKK. Ya usah-usah yang dekat itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Oleh karena itu sekali lagi pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat, membantu pemerintah DKI ini menjadi sebuah keniscayaan sehingga masyarakat akan memberikan penilaian pada kita. Kita bukan hanya pandai di mimbar seperti ini, tapi insya Allah akan bisa juga merealisasikan maju kotanya, bahagia warganya. Ke pasar membeli tomat dibeli di hari Jumat. Mari kokohkan dalam berkhidmat, melayani dan membela rakyat. Sebagai bekal dan upaya untuk mengimplementasikan program-program ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa bekalan awal yang saya sangat bahagia sungguhnya dengan BSW-nya ini adalah Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Saya kira ini tokoh yang memang harus kita
ikuti bersama ya Ahlul Quran, dan insya Allah ini juga akan mewarnai kehidupan DKI Jakarta. Kajian-kajiannya juga perlu kita terus gaungkan sehingga kita betul-betul punya tokoh yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya. Pesan pertama saya adalah luruskan niat di awal, di tengah, dan di akhir ya. Di awal dari pelantikan ini luruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu tidak kita canangkan sejak awal, mungkin banyak kekecewaan, mungkin banyak ketidakpuasan, mungkin banyak hal yang kemudian pada akhirnya akan mengajak kita untuk ngapain berlama-lama di partai ini. Tetapi dengan keikhlasan kita, insya Allah kita akan bisa bertahan, insya Allah akan bisa istiqomah menghadapi berbagai tantangan yang kata tadi Ketua DPW akan semakin berat. Insya Allah kita akan tetap bisa istiqomah dan bersabar di dalam partai ini, kemudian memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita. Perjalanan ini bukan perjalanan yang pendek ya. Mungkin kita dengar dari Ustaz Abdul Aziz apa yang sering diingatkan pada surah Ali Imran ayat yang terakhir pada ayat 200, Allah menginginkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu musbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu inilah yang harus kita upayakan. Tidak cukup dengan kesabaran biasa, tapi harus kita kokohkan dan kuatkan kesabaran kita. Barulah insya Allah dengan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita tetap dijaga-jaga di pos kita masing-masing, tidak terlena dan kemudian meninggalkan pos-pos kita, insya Allah sebuah keniscayaan kata Allah, la'allakum tuflihun, ini akan bisa dicapai kemenangan demi kemenangan yang bisa didapatkan ini dari niat yang ikhlas. Allahu Akbar. Ada pantun tapi bahasa Sunda, kira-kira ngerti nggak? Nah, ini masih Banjabar ya. Kararas jeung daun jati digundukeun jeung hangasna, sing ikhlas orang berbakti ngamajukeun putra bangsa. Kalau yang bukan orang Sunda ini roaming ya. Wah, yang penting intinya kita harus ikhlas dalam berbakti untuk memajukan anak-anak bangsa. Ya, Allahu Akbar. Pesan yang pertama ikhlas ya. Yang kedua adalah mengokohkan soliditas struktur. Ya, solidkan struktur kita. Organisasi di partai ini di semua level yang menjadi tanggung jawab DPW, DPW-nya harus solid. Nanti ke bawah DPD juga harus solid. Di DPC harus solid dan juga di DPRA semua harus solid. Karena di kunci pemenangannya akan sampai level yang terbawah ini, yakinkan semuanya solid hingga ke bawah. Ustaz Khairuddin ya. Insya Allah dengan kader-kader yang solid, taat, setia, militan sudah teruji dan partai-partai lain juga banyak menguji. Ini bukan hanya berhenti pada pujian. Mudah-mudahan insya Allah ini akan betul-betul menjadi, kata pembawa acara tadi membacakan ayat ka'annahum bunyanun marsus ya. Ini akan menjadi sebuah realita kenyataan ya, bagaikan bangunan yang kokoh, nggak mampu digoyah, nggak mampu juga diselinapi dengan berbagai upaya untuk menghancurkan tatanan. Nah, kita melihat ada partai juga yang mulai dikudeta katanya ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada partai yang kita cintai, Partai Keadilan Sejahtera. Amin. Yang ketiga, ya, kerahkan segenap kemampuan mujahadah kita. Jangan kita berpartai ya asal-asalan saja. Ya, ada misalnya kita dicalegkan, khususnya ada caleg perempuan ya. Ada sekedar ini sekedar administratif melengkapi 30%. Saya berharap 2024 nggak ada lagi seperti itu. Ibu-ibu yang siap untuk dicalegkan, siapkan dari sekarang. Kita sengsem kemenangan 2024. Siap ibu-ibu? Siap? Allahu Akbar. Harus disiapkan dari sekarang tokoh-tokohnya ya. Jangan sampai kemudian
hanya menjelang pemilu kemudian baru dalam proses pendaftaran dan akhirnya sulit untuk kita mensosialisasikan, belum dikenal di masyarakat. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan, mari kita keluarkan mujahadah yang terbaik kita, karena ayatnya begitu jelas, wajahidu fillahi haqqa jihadih, di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Allah meminta kita, memerintahkan kita saat kita berjihad, berjuang betul-betul dengan totalitas, betul-betul mengeluarkan segenap kemampuan kita dalam perjuangan ini, bukan sekedar waktu sisa dan asal-asalan aja kerjaannya, ya, betul-betul mengerahkan segenap kemampuan. Yang keempat, saya ingin mengingatkan pada diri saya khususnya dan kita semua, mari kita jaga integritas moral yang kuat. Kita tetap inovatif, berjiwa patriotik, serta memiliki nasionalisme yang tinggi. Alhamdulillah sekarang di DPR RI, ya, kemarin baru saja di launching yang mimbar demokrasi, ya, dengan pembicara Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, ya, Profesor Dr. Siti Zuhro, yang dengan itulah kemudian kita mencoba merajut kebangsaan kita, ya, dan kita berusaha tadi dengan integritas moralitas yang kita miliki, kita tetap inovatif, mengajak berbagai elemen untuk berjuang bersama-sama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dan yang kelima, saya kira ini juga hal yang harus kita waspadai bersama, ya, di tengah ujian-ujian, termasuk diantaranya ujian kenikmatan yang Allah berikan pada kita, ya, saya ingin mengajak kita semua agar tidak terjerat kasus hukum, kasus moral maupun etis yang mencederai nilai-nilai perjuangan dalam partai, khususnya para pejabat publik. Saya mewanti-wanti betul jangan sampai terkena berbagai kasus hukum, moral dan etik, ya. Karena kalau ini ada pada para pejabat publik kita, itu semangat kader untuk bangkit kembali ini berat, ya. Jangankan ada, nggak ada pun di kita kadang-kadang dicari-cari, ya. Kemarin saya termasuk yang diisukan bahwa saya dipanggil KPK karena terlibat di dalam korupsi di pemerintahan kota Cimahi. Apa hubungannya saya di Cimahi sana, nggak ada, ya. Rupanya karena kesamaan nama aja, mirip-mirip, cuma tulisannya beda, cuma mirip Ahmad Syaihu juga. Ahmad Syaihu dipanggil oleh KPK, pengusaha Ahmad Syaihu itu, saya bukan pengusaha, nggak punya usaha apa-apa. Nah, cuma foto yang dipajang adalah foto saya. Langsung kemudian disomasi oleh jajaran Humas DPP, beberapa jam kemudian fotonya diganti dengan gedung KPK. Tapi yang justru sekarang banyak menyebarluaskan, sebuah media yang notabene adalah katanya dengan namanya, sebetulnya namanya Islami, Suara Islam, ya. Justru itu yang sampai sekarang nggak tahu tuh dicabut apa enggak. Tapi kalau Jabar Express setelah disomasi kemudian dia berubah dan kemudian minta maaf secara langsung. Nah, kalau ini sampai kemarin kayaknya belum dirubah juga, bahkan banyak menyebar lewat WA, sehingga saya harus mengklarifikasi tuh, ya, bahwa itu nggak benar. Nggak benarnya saja tadi, ya, itu di-blow up oleh orang-orang, apalagi kalau kejadiannya benar. Nah, ini akan membuat kita repot, ya, kader-kader pun akan drop semangatnya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan Allah jaga kita semua tidak terkena kasus hukum, kasus moral dan etik. Mari kita siap songsong kemenangan 2024 dengan penjagaan dari kita bersama-sama. Allahu Akbar. Yang keenam, saya kira ini terkait dengan ketahanan politik, ya. Kita tentu sebagai partai politik ya jelas harus berusaha meraih suara terbanyak, ya, mendapatkan pos-pos strategis baik itu di dewan maupun di eksekutif. Nah, oleh karena itu daya tahan politik kita ini betul-betul harus kita jaga, stamina politik kita harus kita jaga. Ya, jangan sampai setelah kita mendapatkan kenikmatan dan peluang-peluang sedemikian besar yang terkait dengan aksesibilitas, mendapatkan berbagai peluang-peluang itu, kita terlena, kita lupa, dan akhirnya justru inilah yang kemudian menjebak kita sehingga tidak bisa
menghasilkan kerja-kerja yang besar. Sekali lagi harapan saya ini sangat tertumpu pada semua pengurus baik di NPW, DPW maupun DSW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu akan memberikan kekuatan, memberikan bimbingan dan memberikan kemenangan pada kita semuanya. Selamat bekerja, selamat berjuang. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan Partai Keadilan Sejahtera insyaallah yang akan menjadi pemenang pada masa akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.